Yeah. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Sekarang ini kita berdua membuat episode ini semakin langka ya, Rik ya. Jadi saya sampai ditanya, loh mana Erik? ketika saya buat episode solo itu, ya Anda kan tahu sendiri, ya mula-mulanya ya dulu saya bikin YouTube episode-nya sendirian gitu, tiba-tiba ada Erik, ya. Jadi kemudian kita sering bikin sehingga Anda sudah mulai terbiasa. Nah sekarang kalau saya kembali membuat sendirian, Anda merasa, kok aneh. Ya itu, ya saya senang karena Anda memang benar-benar nyimak ya, nyimak dan follow sehingga ya tahulah ya Rik ya. Jadi episode-episode kita ini kalau Anda ngikuti ya, kita ini kan suka bahas hal-hal yang ya pokoknya lebih orientasinya ke Anda bisa sepeda enak, nyaman, dan kalau bisa ya nggak usah keluar duit banyak-banyak ya Rik ya. Oh iya. Nah ya itu ya. Jadi nah itu ya. Saya tahu kenapa Ya makanya itu Rik. Oke kita bahas ya Rik ya. Nah episode kali ini itu sebetulnya adalah episode yang menarik ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca di sebuah artikel Erik ya. Ya. Sebetulnya saya cukup kaget. Kagetnya kenapa? Karena sepeda ini sangat amat dominan 10 tahun terakhir ini loh Rik. Oke. Sejak semula sepeda itu didesain, dirancang, kemudian dibalapkan, juara terus, world record terus, dipakai oleh satu tim aja, yaitu tim Great Britain. Anda tahu sendiri Great Britain itu mendominasi di velodrome loh, Rik. Oke. World recordnya itu berapa itu? Sejak memakai sepeda itu. Oke, Yap. kita nggak usah sebut dulu, biarkan itu misteri. Tapi kita selidiki dulu, Rik. Oke. Anda tahu world record yang 1 jam world record itu loh Rik, 1 hour time trial world record pertama kali yang UC sanction, artinya di certified, maksudnya disetujui oleh UCI. Ya. Itu oleh siapa Rik? Lotus. Oh bukan, oleh Jan Voigt. Oh ya. Nah, Jan Voigt, ya itu orang pertama. Ya, kalau nggak saya berapa? 50 sekian menit, Rik. 1 jam loh, Rik, di velodrome. Oke. Kemudian disusul oleh orang lain. Ya, saya lupa lah, urutannya saya lupa. Kemudian disusul lain lagi. Kemudian dipecahkan oleh Bradley Wiggins. Tahu kan Bradley Wiggins yang masalah di tim Sky itu Ya. mereka yang dia menang Tour de France terus mari gitu diobok-obok oleh hacker Rusia itu sehingga ketemuan kabeh di bahwa tim Sky itu semua cheating. Karena itu. Kenapa tim Sky cheating? Karena kakean gaya. Lek wis kakean gaya dadine abot. Loh, ya makanya. Kaboten gaya. Ya, makanya itu. Karena itu cheating. Soalnya apa kakean pola. Nah, jadi gini Rik, Nah. ini aduh tim Sky ini ya juga pinter karena mereka itu punya duit banyak Rik. Oh iyalah. Ya, jadi dia menggunakan segala kuasa uangnya ya. Jadi gini, Anda tahu kan sepeda Pinarello Bolide itu Rik, Ya. yang dipakai oleh Bradley Wiggins itu. Ya, setelah dia mungkin sebelum atau setelah dia itu ada satu pembalap dari Canyon Rick. Waktu itu Canyon apa gitu loh. Namanya Alex Dowsett. Ya, dia memecahkan 1 jam itu Rick. Ya. Dengan sepeda Canyon loh Rick. Sepeda TT Canyon yang istilahnya sudah di-approve oleh UCI. Karena apa? Sepeda yang dipakai untuk
1 hour record itu adalah sepeda yang harus secara umum dijual dan bisa dibeli. Betul. Berarti kan harus hitungannya street legal. Street legal, betul. Jadi supaya fair gitu loh, Rick. Ya. Jangan menciptakan sepeda yang bombo Sepeda prototype yang kayak alien gitu terus Anda mengharapkan menang ya karena itu satu-satunya sepeda yang didesain. Ya itu kan namanya nggak fair ya, Rick ya. Oh iyalah. Betul. Nah, Alex Dowsett ini menggunakan Canyon itu. Akhirnya dia memecahkan rekornya Ian Voigt itu tadi. Tiba saatnya si Bradley Wiggin memecahkan rekor. Dia disupport oleh tim Skyfall, Rick. Oke. Artinya velodrome-nya itu temperaturnya dikontrol gitu loh, sampai segitu loh, Rick. Ngerti? Kalau saya yang jadi ridernya, Ya. saya cuma minta disediakan makanan yang enak-enak. Selain temperaturnya dikontrol ya, Rick. Oh iya, temperatur harus dingin. Iya. Supaya makan tuh semakin nikmat. terus habis gitu, Rick. Sepedanya ini sebetulnya masih prototype, Rick. Sepeda baru prototype, ya, prototype. Akhirnya memecahkan rekor, Rick. Oke. Memecahkan rekor sekian gitu loh, sekian di bawahnya Alex Dowsett ini. Nah, Cukup jauh, Rick. Nah, Alex Dowsettnya ini ya sebetulnya kalau dia mau protes sih sebetulnya bisa. Oke. Dia memang protes, dia mengatakan, coba cek Pinarello Bolide itu, adakah sepeda itu dijual di pasaran? Loh, sampai gitu. Bener kan, Rick? Iya. Berarti kan boleh Logik. kan? Logik kan? Logik. Karena sepeda itu baru aja didesain. Baru keluar dari R&D-nya Pinarello. betul. Tapi alasannya Pinarello ya nggak kalah, Rick. Nggak kalah diplomatisnya. Ya kita akan nanti buat sepeda banyak. Ya kan akhirnya kan dijual. Ya dijual, tapi kan istilahnya kan sudah enggak Curi start. dunia Karena balapan. itu. Dunia balapan, Dunia balapan itu penuh. penuh dengan intrik. Iya. Penuh. Nah, setelah itu, Rick, kok terjadilah gini. Ya. Apa? Kali ini sepedanya kayak alien loh. Nah, itu sepeda yang pertama kali keluar didesain oleh Hope Lotus. Ya, Anda search sendiri Hope Lotus. Itu didesain khusus untuk tim Great Britain. Artinya negara-negara lain tidak bisa pakai, Rick. Ya. Mungkin negara lain pakai Look, ya. Mungkin negara lain pakai apa, pokoknya apa-apa. Hanya tim Great Britain yang pakai Hope Lotus. Bentuknya aneh, Rick. Sudah keluar dari Loh, pakem. bentuknya aneh kayak origami. Ya, Ya, kayak gitu kertas lipat kayak kertas rodo. lipat kayak rudo ya. Ah, Rick. iya. Rudo sampean. Nah, dari situ, Rick, satu persatu rekor dipecahkan. Terpecahkan, gold medal, world record, gold Nah, oke. medal, gak laki, gak perempuan, Rick. Oke, pokoknya pecah rekor lah. Pecah rekor kabeh Oke. dengan Hope Lotus. Oke. Apa daya, negara lain tidak bisa pakai, Rick. Ya. Karena itu khusus untuk tim Great Britain. Oke. Setelah bertahun-tahun, karena kalau nggak salah 10 tahun sejak pertama dia keluar model itu, Rick. Tapi akhirnya kan tambah tahun kan diperbaiki ya, Rick ya. Diperbaiki. Tambah kayak origami. Tambah kayak origami. Nah, akhirnya sampai di telinganya si UCI ini, Oke. Rick. Watchdog-nya UCI ini, Ya. Rick. Kenapa? Terakhir pegel UCI, Rick. Oke. Pegel wesan. Tahu diapakan sama UCI? Ban, tidak boleh. Ban, langsung tidak boleh. Ya. Karena UCI juga punya alasan, Rick, yang sangat-sangat masuk akal. Karena ukuran HP ini ternyata keluar dari pakem. Loh, iya memang. Nggak tahu, Rick, kamu Karena itu kan origami. ya makanya itu. Nah gini, Ko Yakob. Wes kamu bisa apa dari ngomong apa dari situ, Rick? Loh, bisa banyak. Ayo. Nah, Jadi gini, berapa tahun, puluhan tahun yang lalu, iya. Lotus ini pernah ngeluarin sebuah sepeda TT yes. Ya. yang bentuk Aneh ya, Rida. rimnya super duper aneh, Aneh. koyok gasing. Betul.
itu desainernya itu adalah desainer yang membuat Giant TCR loh. Desainnya sama. Iya wes. Oke, terus. Tahu enggak bentuk wheelsetnya? Iya betul Gitu. betul. Oke. Terus sebelumnya zamannya Aubrey. Aubrey, Ingat Graham Aubrey, ya. Nah, karena Aubrey itu kan orang gila. Orang gila memang. Orang Dia suka- Scotland. Dia itu orang Inggris, Lik. Orang Scotland. Dia Ya, itu orang Scottish. Inggris, tapi karena gilanya dia nyembah ke Scotland dan jadi warga negara Scotland. Nah, Ya sudah lah. jadi kita kalau kita lihat sejarahnya Aubrey ini, Aubrey. karena Aubrey Ya, ini dia ini mekanik sepeda. Benar mekanisme. Dia ini juga suka balapan. Gak balapan. Terus dia ini mau ikut kejuaraan track di velodrome. Sponsor ndak ono. Ya betul. Akhirnya dia ubrek-ubrek bikin frame. Iya. Bahannya besi rosokan. Iya betul. Jadi Terus pokoknya di tempatnya dia kerja itu banyak sepeda-sepeda besi Iya. yang sudah tidak diinginkan Iya. dan sudah ada yang berkarat di sini, bengkok sana, putus di sini, putus di situ, sama dia dicincang, Iya. dilas sambung, jadilah sebuah sepeda. Iya. Tapi dia bingung, bagaimana caranya saya memiliki bottom bracket atau spinning flywheel depan yang enak dan Q factornya kecil. Ya toh? Oke, sempit Waktu gini zamannya ya. dia kan Iya. semua kan masih pakai square tapered, Iya, Godry. benar. Ya toh? Nggak ada cartridge bearing. Iya. Akhirnya Menarik. dia sampai rumah. Iya. Mesin cuci nyonya nih dia del-del. Iya betul. Ya toh? Mesin cuci itu diambil bagian drum pemutarnya, diambil bearingnya, Iya. dilas, Betul. jadilah sepedanya dia. Luar biasa itu. Terus Luar biasa. dulu kan sepeda untuk balapan gitu kan dropnya ke bawah, dia bikin dropnya di atas. Nah, kuali ya, Nah, malah di atas. iya, toh. Iya, Di atas. sudah. Oke. Dia sendak begini, wow, pecah rekor. Nah, Akhirnya kan nantangin, dia bersaing sama world championnya iya. Inggris, Iya. yang waktu itu masuk tim Lotus. Iya. Ya, toh. Boardman lah gak salah ya. Boardman tak siapa? Boardman, ya kalau nggak salah Boardman. Iya. Lawan Lotus. Sepeda Lotus itu karbon, Karbon, Monokok. monokok. bentuknya lucu kayak pelembungan. Ya loh, kalah. Nah, iya, kalah. Kalah. Nah, udah. Sepeda larang kalah nih. Pada larang kalah. Karena ini punya kuasa, tim Lotus ini akhirnya karena di ban. Iya. Nggak wes. boleh kamu balapan kayak gitu, Iya, membahayakan. apalagi Ya ini. memang dari sisi safety, Iya. sepedanya Graham Aubrey ini memang nggak safety sama Iya, sekali karena nggak bisa dikontrol. Iya, benar. Nah, terbukti akhirnya dia sempat jatuh kan di Yes. track. Iya. Nah, terus akhirnya lama si Aubrey ini punya sepeda yang bener lah, berdasarkan keinginannya dia. Iya, oke. Meskipun cara dia mengeset handlebar apa macam-macam itu di luar pakem. Ya agak tidak konvensional ya, tidak ortodoks. Tapi ya. banter. Iya. Jadi kalau kalian mau banter, tirulah Aubrey. Tekan jungkel jalan. Jungkel. Lah mau banter lagi. Kayak mau banter kayak Lah Aubrey. mau banter aja pakai flat bar wis. Nah, itu apa? Itu flat bar. Oh flat bar tapi cuil. Flat bar, tapi dibikin kecil gini. Ya makanya ini. Ya Nah, terus. mungkin itulah asal muasalnya ada titik bar. Ya. Rasanya Bener, itu. Iya. Oke. Nah, terus Lotus ngeluarin sepeda ini itu akhirnya dua Lotus sama Aubrey, tim Lotus ini sama Aubrey ini Gontok-gontokan terus. gontok-gontokan terus akhirnya ya udah Ya. akhirnya sampai Aubrey berhasil menjadi juara dunia dengan sepeda yang benar. Nah, setelah Lotus ini dari dulu memang dikenal ya. dengan desain-desain yang nyeleneh Nyeleneh ya benar. demi aerodinamik. Yes. Lah bayangin, mono sepeda wheelsetnya melendung di tengah. Iya. Oh iya. Betul-betul kayak gasing diberdiriin gini. Iya. Nah,
Terus kalau kita ngelihat sepeda yang di-ban oleh UCI terakhir Iya, ini. yang Hope Lotus juga. Lotus lagi bikin Lotus ulah. lagi bikin ulah. Dia membuat sepeda di mana lebar chainstay, kemudian lebar seat stay, itu kan kayak pelat tak tekuk ngek. Iya, benar. Tipis. Ya, memang bisa lightweight. Aerodinamik, aerodinamik. Pasti. itu. Kalau Anda lihat bentuknya ya. Ya toh? Jadi orang mancal itu lucu. Kayak apa? Koyakop tahu potongannya pizza. Iya. Yang model kuno itu. Kan ininya lebar, rodanya kecil di tengah toh pemotongnya. Ya persis kayak ngono. Iki opo-opoan. Nah, memang kalau kita ngelihat Steve, ya dia bisa Steve banget. Buktinya apa? Gini. Mungkin kalau Anda melihat panjang true axle ya, panjang true axle. Iya. Panjang hub lah. Iya. Kalau dulu di road bike itu QR 130. Kemudian mountain bike dengan mountain bike 135. Kemudian dengan disc brake ya tetap jadi 135. Kalau kalian rasakan sepeda yang OLD-nya 130 dibandingkan dengan 135, naikannya akan lebih stabil dan lebih stiff yang 135. Nah, kemudian berkembang lagi true axle. True axle di 142. OLD 142 itu yang dipakai oleh road bike hari ini, yang disc brake dan gravel. Mountain bike dengan alasan untuk menampung ban yang lebih lebar, diameter yang lebih besar, maka dia akan lari ke bus TA, yaitu 148. Hari ini beberapa brand besar seperti Pivot itu sudah mengeluarkan Super Boost. Nah, makanya Super Boost lebih itu lebar lagi. 157. Lebar lagi. Lebih lebar lagi. Nah, kalau kita mikir secara logiknya, ya kita ngelihat gini ya asal. Kita mikir, iki sak ngene dawa nih, tekuk-tekuk gini kan lebih gampang. Ternyata enggak. Lebih stiff. Lebih stiff ya. Betul. Lah itu bayangin itu kalau yang dipakai Lotus estimasimu itu berapa ya, Mem? mungkin 20 sih. Jadi panjangnya gini tuh 20 cm. Mungkin. Serius? Lah bayangin ini kotak gini. Bannya di tengah ini. Iya. Twipis di tengah. Lah ya kayak potongannya pizza. Kayak potongannya pizza, bener. Ya memang stiff. Ya. Sepeda itu stiff banget. Stiff ya. banget. Wah, stiff. Kita belum pernah nyoba soalnya. Ya. Cuman ya mungkin karena gini. Penampangnya itu kan akhirnya harus menjadi lebar kan, penampang beban. Kalau yang sepeda-sepeda konvensional kan all triangle. Yes. Triangle gini. Kalau mountain bike ya sedikit membuka gini, lebih karena ada suspensi macam-macam. Yeah. Tapi kalau kita lihat di road, itu pasti kebanyakan akan tak gini, terus dia akan melebar sedikit baru turun gini. Iya, benar. Nah ini kan supaya bebannya kalau kita kena beban, ini mendapatkan force. Yes. Ini kan kelempar ke atas gini kan ketahannya terpusat pada satu titik. Lah kalau ini kan dia bisa flex gini. Betul. Nah, ya mungkin dari UCI kalau saya rasa ngelihat karena mengapa nge-ban itu? Karena pasti akan dibuat sangat stiff. Nah, kalau sangat stiff otomatis kan jadi keras sekali. Sangat rasanya. Nah, seperti saya pernah bilang, karbon itu keras tapi brittle. Yes. Alias gampang pecah. Mungkin yang dipakai oleh Hope, dia tidak memperhitungkan kalau pecah kayak apa. Bapak Norik gawe noman. Sing penting gold medal. Betul, tapi cyclistnya ini loh. Oh, safety-nya maksudmu. Safety-nya. Alarik gawe balapan cuma sepersekian detik ae kok. Lah itu yang jatuh puklek itu. Ampun, jatuh puklek. Toh, puklek toh.
Sembuh wis. Ya, kalau velodrome itu kan enggak lebih dari 5 menit balapan Erik. Ya toh. Betul. Kalau sprint aja cuman kalau misalnya ada sprint lo, paling enggak sampai 1 menit. Loh, iya. Enggak sampai 1 menit. Tapi dalam 1 detik Iya. bisa terjungkal loh. Iya. Sepersekian detik aja Mungkin terjungkal. banyak yang belum pernah ngerasain jatuh di velodrome. Mungkin orang mikir, oh gak popo, alus Teko kayu. batukmu. Iya toh. Itu Anda jatuh di situ, Iya. oh Ya podo ae. itu enggak gini kayak kok. Iya. Kalau kita jatuh di aspal, kita keparut. Memang Parut, ya. Buah beras, Rik. bablas. Iya. Berdarah. Berdarah. Tapi ya sudah. Ya. Kalau ini enggak, velodrome itu lebih jahat lagi. Amsyong jerone. Enggak amsong dalam luarnya juga. Luarnya. Aduh. Jadi gini, pernah rasanya lecet kebakar. Oh iya, Rik. Zeng gitu ya, Rik Iya. ya. Karena gesekan ya Gesekan. sama Dan itu bisa waduh, bukan cuma lecet itu tok. itu pada megang kompor, Rik. Iya. Tahu? Bisa kayak apa? Melentung. Melentung itu Iya. satu. Terus kulitnya putih, Iya. berair, Berair, terus basah, iya. terus itu satu. Burn mark Iya, ya. kayak burn mark. Ya. Satu lagi. Ini yang paling jahat. Apa? Telusupen. Lu serius ini? Kayak aku pas di Blitar keterusupan gara-gara nyekel daunin Nah, kalau itu kan iseng. Bikin ngerasa no. Kalau ini, Iya. pernah satu kasus, Iya. orang jatuh di velodrome. Iya. Waktu event sprint, jatuh, tahu lukanya di sini. Iya. Iya. Chipnya kayu itu masuk sampai mana? Wih, sampai mana, Rik? Sini. Wek. Serup gitu. Iya. Dan di sini tidak ada bekas luka, masuknya dari sini. Iya. Iya. Saya tidak tahu kedorongnya gimana. Iya. Karena kecepatan velocity beban apa Betul, maju jadi benar, satu. benar. Nah, benar. akhirnya harus dikerok. Iya, benar. Untuk mengeluarkan Bukan. serpihan. Infeksi busuk. Waduh. Karena tidak taunya chip kayunya di situ. Dan dia enggak kerasa ya, Rik ya, Nggak karena kerasa. dipikir Dia sakit. pikir, oh sini, terus. udah. Iya. Tidak taunya sampai busuk infeksi. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu itu Belum lagi nempui velodrome karena aku udah rusak. bukan itu tok. Ada lagi. Apa? Iya toh? Apa? Sudah tidak bisa sepedaan. Iya benar. Karena ototnya kena semua di sini. Amsyong. Karena itu bahaya. Jadi ada beberapa regulasi ya memang kalau kita ngelihat dari sisi UCI-nya, karena apa nge-ban sepeda ini satu, dia dia memakai sepeda prototype. Iya. Ya di mana memang kalau kita race yang diregulate oleh UCI, itu kan model sepedanya kita bisa beli aja di market. Terlepas dari teknologi atau material atau sizing yang berbeda dengan yang ada dijual umum. Itu pasti dilakukan karena Itu custom, apa sih susahnya bikin cuma 10-15 frame Iya, benar. bagi pabrikan besar Iya. khusus. Dan mungkin tidak dimaklonkan, dibuat sendiri. Buat sendiri. Wong itu sekaligus jadi prototipenya mereka, tapi ya mungkin misalnya kayak Dogma misalnya. Dogma F dipakai Ineos, ya toh. Iya. Dogma F dijual, dikeluarkan bareng, ya kan? Iya. Supaya apa? Nggak diseneni UCI. Iya, betul. Itu satu. Tapi pertanyaannya, Iya. apakah sepeda Dogma F yang dipakai Ineos Iya. dengan Dogma F yang kita beli Sama persis, spek. sama Saya- spek frame-nya, saya menduga layering tidak. karbonnya sama? Saya Belum menduga tentu. saya menduga tidak. Itu. Iya. Iya. Masalahnya yang satu dikirim pakai kardus, Kerdus. ya toh. Yang satu ditenteng sendiri sama Ditenteng ownernya Pinarello naik pesawat. Pesawat pribadi lagi. Loh. Untuk di handover ke Ineosnya. Ya itu. Saya sendiri kaget kok. Loh, baru kali ini diantar sendiri.
Nah itu Rick, back to the Lotus Hope itu loh Rick ya. Ya itu kan ya. Jadi sebetulnya gini sih. Terlepas dari teknologi apa yang dipakai ya. Kan kita sering ngomong sepedanya opo hae lek wonge kuat ya kuat. benar. Betul. Gitu. Pak sepeda itu penunjang. Jadi misalnya Anda levelnya 80 misalnya. Iya. Pembalap itu, atlet itu levelnya 100 misalnya. Kalau dipakai kasih sepeda yang sama, mungkin Anda pasti kalah. Iya, 80 lawan 100. Nah, terus Anda bikin sepeda, pesan khusus ke Pinarello. Oh, ini jadi dogma G. Mari F kan G. Terus Dogma G. Ya, dogma G. Goli. Dogma Goli. Dogma G? Oh ini pasti yang pesan orang Makassar. Orang gitu. Bugis. Oh, iya. Dogma G? Dogma G. Nah, pesan. Wah ini saya minta gini gitu. Iya. Sehingga ini bisa mendongkrak 80 Anda itu. Iya. Menjadi 100. Ya enggak 100 juga. Ya mungkin jadi 95. Ya. Itu. Nah, apakah fair? Ya fair-fair aja. Iya. Kalau Anda just ya kompet-kompet biasa. Tapi karena official itu kan ada beberapa regulasi. Nggak usah sepeda deh. Kita ikut drag race saja. Drag race otomotif ya. Iya. Atau rally mobil. Atau ya balap mobil apapun, balap motor apapun. Itu selalu ada scrutening. Iya. Scrutening itu pasti ditujukan untuk mengecek kendaraan Anda apakah sesuai dengan standar safety atau standar spek yang ditentukan. Nah, kalau misalnya teknologi ini betul-betul baru dan Anda tidak report, Iya. akhirnya kan ini tidak bisa dijadikan sebuah acuan standar. Iya, betul. Itu. Sedangkan yang dipakai, yang diturunkan sepeda ini pada event-event resmi. Lah ini kalau di UCI pasti ya mungkin pada awalnya UCI karena enggak tahu. Enggak tahu diem Ya, terus. Sekarang wis. Ya wis cobaan. Apa wis? Ya toh. Ternyata ya mungkin tim-tim lain juga protes. Pasti kebablasan ternyata. Ini wong kalau iki. dikembangkan kayak gini terus ini enggak fair karena sepeda ini tidak dipasarkan. Benar. Sedangkan mereka pakai sepeda yang dipasarkan. Benar, betul. Karena itu kan kayak ada beberapa gini. Kayak ada balapan motor GP. Yes. Ada Superbike, BBSK itu. Kalau Anda ngamatin kendaraan yang dipakai oleh pembalap-pembalap itu, kalau di MotoGP itu perang teknologi. Oh, perang teknologi. Perang Oke. teknologi Iya. dengan rules, dengan batasan-batasan Iya. rules. Tapi kamu mesinnya mau kamu ringanin pakai titanium semua ya karepmu. Terserah. Oke. Ya. Tapi kalau di Superbike. World Bike, Superbike, atau di Ironman TT, Iya, wes. Oke. Isle of Man, ya, Isle of Man. itu adalah sepeda motor yang sebetulnya street legal. Oh, I see. Street Dimodified. legal. Street legal itu artinya dijual di showroom. Iya. Oke. Anda bisa beli. Iya. Tapi itu sudah diobok-obok, dicuning ulang supaya bisa untuk balapan. Oh, I see. Karena itu kalau Anda, kalau kita ngelihat ya, misalnya siapa pembalapnya, kalau kita lihat di serinya, Anda bisa enggak beli sepeda motor yang speknya sama M4 kayak punya Rossi? Enggak bisa. Berapa besar pun duitnya enggak bisa. Lawang Rossi aja untuk mempunyai sepeda motor untuk dipajang di rumahnya, itu minta ke Yamaha. Gitu ya. Yamaha enggak ngasih enggak bisa. Gitu ya. Kan ada satu sepeda motor Honda yang tidak bisa dimiliki oleh Rossi. Padahal Honda itu, motor itu oleh dia. dikendarai oleh dia dan motor itulah yang mengantarkan dia menjadi juara dunia. Nggak bisa dimiliki nih. Sampai sekarang tidak bisa. Honda tidak bersedia memberikan. Iya. Oh. Iya.
Itu perang teknologi betulan. Ya, benar. Bahkan kalau Bisa jadi Rossi sendiri pun nggak tahu jeroannya apa ya Rik ya. nggak tahu dia. Nah ya makanya. Dia hanya minta secret. gini, aku minta ini kurang gini, ini kurang gitu, ini kurang gini, kurang gitu. Iya, Sing ngelu kan engineeringnya. Sing Nah, kalau di Superbike, Iya. misalnya ZX 1000, Ya. CBR 1000, Anda bisa beli ZX 1000? Bisa. Bisa. ZX10 bisa beli. Ya toh? Iya. Anda bisa beli dengan bebas di showroom manapun. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi yang dipakai untuk balapan ya pasti ada perbedaan spek, misalnya ECU-nya berubah atau apa yang berubah tergantung dari tim masing-masing. Tapi rules-nya adalah sepeda yang bisa dibeli oleh banyak orang. Ya sama kan regulasinya UCI kan juga gitu. Iya. Dan UCI ini sangat peka. Karena apa? Kalau misalnya dia membiarkan Lotus ini berjalan, pabrikan lain akan mengikuti. Wah, perang teknologi. Perang teknologi, sehingga akhirnya yang kasihan siapa? Pembalap Rik. Bukan. Bukan pembalap dibayar kok. Ya, oh ya wes, apa? Customer. Oh iya Rik. Kenapa customernya kok kasihan Rik? Lo pasti tuh. Customer ini akan dihujani oleh gimmick-gimmick yang enggak karu-karuan. Betul juga ya Rik ya. Iya. Lah sekarang bayangin, road bike Anda baru beli. Perhatikan omongannya dia. Iya benar, terus. Misalnya Anda baru beli Dogma misalnya hari ini. Ya loh, Iya. harga 120 juta Iya. frame-nya. Terus karena sepeda yang dipakai untuk balapan ini menang dengan bentuk yang aneh, dengan teknologi yang aneh. Wah, ternyata betul ini bisa menang gini. Jual, deng, keluar lagi. Mana? Terus ternyata itu hanya save di kondisi track atau lintasan yang sudah dikondisikan. Betul Rik. Lah si customer nggak ngerti, dibeli, dipakai jalan raya di Basra. Jebret kerupian. Buyar. Kon 200. Nah, terus nanti merek ini. Lah terus sing gawe spare part sopo? Sehingga akhirnya apa? Akan muncul ya itu lagi kartel perdagangan lagi ini itu. Semua ini kan berkaitan. Jadi sebenarnya UCI itu kan kerjanya kayak FIM, kayak FIFA, kayak gitu-gitu. Kerjanya ya sama. Ya meregulasi supaya apa ya? Satu menjaga fair, kedua juga sebetulnya yang jaga kita juga. Iya. Masuk akal Rik. Lah bayangin kok Yakob, kita beli sepeda sudah nyepak noban, wheelset, ini sudah punya semua. Iya. Ternyata keluar frame sing semuanya harus pakai hoop. Moncrot enggak? Moncrot. Ternyata oke lah kita ganti, punya duit kok. Ya, beli semua. Makanya dunia sepeda ini banyak intrik ya. Dipancal. Kena speed trap, geluduk kelotak. Pecah langsung. Kayak lightweight aja. Lightweight itu kan gitu. Iya toh. Kena speed trap cetok. Nah, meluwes. Iya. Langsung hitung aduh. Nah, kembali ke episode penyusutan ini. Yang kena bahas. Makanya itu episode kita ini selalu ada kaitannya. Terkait kok. Karena itu kita ini dalam menyikapi ya saya sih nggak terlalu ambil pusing ya ini mau di-ban atau apa. Saya nggak ambil pusing, cuman apa yang dilakukan oleh UCI untuk dalam hal ini ya sudah sebetulnya satu langkah untuk memprotek marketnya sendiri. Jangan sampai kita ini menjadi perang sebuah gimmick. Betul. Kalau kita kena perang gimmick, mampus. Yang mampus siapa? Customer sendiri. Distributor yang mampus loh. Semua industri sepeda. Nah, bayangin aja sekarang satu jenis frame, satu merek. Iya. Serinya berapa banyak? Banyak toh. Nanti kita harus open Rick ya, berani membuat satu episode ya. Ini barang ini komponen penting atau komponen gimmick? Oh wani. Harus itu Rick. Oh sudah.
Ya. Sebetulnya sudah Ya berkali-kali. memang sudah berkali-kali tapi nggak eksplisit. Omong yang eksplisit. Ya nantikan ya, eksplisit banget, open-openan. Yang mana yang kita anggap gimmick dan yang mana yang memang benar-benar oke. Titaniuman itu gimmick. Iya. Wes loh, 1. Iya. Ya. Terus kata-kata aero itu Gimmick. gimmick. Kenapa saya bisa bilang gimmick? Iya, Karena apa? Anda baru bisa merasakan aerodinamik itu kalau kecepatannya 50 km per jam ke atas. Bener. Nah, pertanyaan saya, Iya. mancalmu sak ngono enggak? Iya. Nah, Ayo. itu. Terus sepeda aero, wheelset tebel-tebel. Ya toh, rim tebel, lebih aero itu gimmick semua. Iya. Makanya gini, Rik. Karena apa? Iya. Kan uji cobanya, wind tunnel. Iya, wind tunnel gitu. Selalu dikeliatin wind tunnel. Ya kan? Karena wind tunnel merupakan simbol Iya. aerodinamik dunia. Iya. Kalau sudah wind tunnel tested, Baru approve ya. waduh, aero ini. Sertifikat. Nah, itu. Sertifikatnya metu. Nah, pertanyaannya, Iya. anginnya di wind tunnel itu dari depan ke belakang tok. Iya. Enggak dari side wind ya, Rik ya. Nggak ada side wind. Begitu mbok pakai, ya toh, kena angin teko pinggir. Makanya flat tire. Karena itu saya pernah bilang, kalau di Indonesia itu cocoknya wheelset profil berapa? Saya kan selalu bilang, 40-50 itu udah bagus banget. Iya. Karena apa? 50 aja kan Anda kena tiup dari pinggir aja. Langsung. Wong 40 aja Iya, kasar. menarik. Nah. Menarik. Karena itu aero apa itu Iya. gimmick semua. Tapi gini ya, Rik ya. Satu pertanyaan ya, Rik ya. Satu pertanyaan ya. Oh, contoh Ya, yang ya. non sepeda. Ya wes, oke apa? Handphone. Oh, iya. Handphone ya kayak gimmick Rik. Banyak. Paling lo kon tuku handphone reganin 20 juta. Saya mbok pakai itu loh paling cuma 1,5 juta ya, Rik. Iya. Karena itu bener engkong-engkong dhisik. Iya. Ngkong. Handphone ini apa? Aduh nyo. Lek gua ini nyo. Lagu ini. Pokoknya Isa, halo. Signalnya dapat terus. Iya. Isa SMS. Ya wes. Beres nyo. Beres nyo. Lo lek kan ndak isa video call. Alah men Rik, delok Rik. paranono wonge. Rik. Kamu ingat enggak, Rik? Dulu sih zamane ada gadget cilik sing hanya untuk terima message itu loh. Namanya apa itu? Rik? Pager. Pager. Nah. Lah saiki lho Rik, kon tuku handphone 20 juta mek gawe WA-WA-an. Mbok nganggo pager to. Oh iya. Aduh. Ya bener to Rik ya. Ya WhatsApp itu sebetulnya asal muasalnya kan triggernya dari adanya BlackBerry itu. Ya, kesembulah. Ya, Tapi yang ruwet toh dunia ini. Pokoknya kalau kita sudah bersinggungan dengan teknologi, Iya. itu hati-hati. Jadi teknologi itu memang ada teknologi yang betul-betul revolusioner, Iya. betul-betul usable, very useful teknologi. Iya. Ada fully gimmick teknologi. Fully gimmick, Jadi misalnya handphone ini, saya keluarin ini kan, S24 misalnya, atau iPhone iPhone. 19, Ya. mencolot wis. Misalnya saya buat yang iPhone 18-nya tebelnya 7 mili misalnya, karena ada bezel ini itu. Saya keluarin iPhone 19 lebih tipis 1 mili. Wadah, tapi KCE. Cuma gara-gara apa? Apa? Kacanya tak tipisin, bodinya tak tipisin, baterainya tak kecilin lagi, kan turun. Oh, harganya sudah 2 kali lipat. Orang bilang, wah ini lebih ringan, lebih ini, lebih itu. Jeru nih, podo ae. Tadi kamu tunjukkan aku sebuah secret ya. Tapi rasanya nggak perlu di reveal ya, Rik. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Masih forbidden. Nggak forbidden. Nah gini Rik, tadi yang aku mau tanya itu loh Rik. Nah. Itu gimmick itu. Apanya itu?
angka-angka itu gimmick. Iya, Iya kan? Iya. Weko. Anda mau tahu? Weko, ya. Anda sebaiknya tidak perlu tahu. Cukup saya saja yang tahu. Bahkan mungkin importernya enggak tahu. Importernya benar-benar dia nggak tahu sama sekali ya. Enggak tahu. Iya, benar-benar. Nah sekarang gini loh, Rik. Harganya lumayan nih. Wah, Rick. Fasilitas sama kan? Sama. Iya toh? Ya, cuman beda kotaknya toh. Iya, kacek 200.000, Rik. Iya. Ya aku milih yang lebih murah, Rik. Oke, Dan ini pasti berhubungan dengan namanya part sepeda. Iya, benar. Dan dipakai terus lagi. Iya. Anda mau tahu apa? Oh, iya. Sebaiknya Anda tidak perlu tahu. Nggak usah. Nah, jangan. Nanti heboh nanti. Ya ini Rik. Nah ini loh gini loh Rik. Kembali ke tadi HP ini. Yap. Awalnya mereka memang waktu mendesain itu kan seat stay-nya itu kan kayak gini Rik. Ya, huruf U. Lah lama-lama tambah suwe tambah gede. Lagi itu kok istilahnya boyo UCI ini kerjane opo ngono lho. Kok tambah suwe tambah lebar di jarno ngono lho Rik. Nah. Iki salah siapa? Nah, HP-nya pun juga istilahnya ini kan orangnya ini kan memang kalau sudah ada, aku nggak tahu ya pikirannya itu pikiran dia ngomong selama nggak dicek sikat, ya kan? Selama nggak dicek, selama nggak ada yang orang tahu sikat. Nah, karena itu orang itu kan gimana pun ono belingi. Mau bule, ndak bule, mau orang Jepang, mau mana ono belingi. Wis salah. Kerungunnya orang Indonesia lu yang beling. Loh, kalau orang Indonesia itu bukan beling, suka bypass. Ayo, mau bantah? Saya buktinya banyak. Ya. Sudah ndak boleh U-turn. Ya, Kalau polisi U-turnan. Iya. Mari gitu. Robot. Harus misalnya saya mau ke toko ini kayak Iya. Ini ada U-turn Iya. di sini. Agak mengos ya mungkin 2 meter. Kebanyakan orang akan gimana? Masuk ke U-turn itu, terus nyabrang. Iya. Sebetulnya kan enggak boleh. Iya. Tapi alah gak popo titik ae. Makalah terjadilah kemacetan. Nah. Itu banyak itu kalau saya di Mer itu, tokonya di sini, dia mau ke arah lawannya. Iya. Ini daerah U-turn persis depannya. Apa yang dilakukan? Tukang parkir dipanggil. Pak, sabrang no. Iki 10.000. Iya. Padahal lu muter sana ya bisa. Wong yang jejek itu mesin yang jalan. Dia tinggal nyejek gas tok. Tapi kan merugikan orang banyak. Iya. Ya itu. Terus kembali lagi ke tadi. Ya podo. Lotusnya. Gak dicek gak ro deh. Gak dicek kan. Iki cuma lebih lebar sak senti gak piro ketok. Gak kira benar. Ternyata tambah tahun tambah lebar, tambah tahun tambah lebar. Ditambahin sama mungkin dia sudah menciptakan yang sekarang ini. Iya benar. Cuman supaya matanya UCI ini sedikit blur. Jadi ditambahi. Ini saya lebarkan 1 senti. Detailnya perumahan deh. Terus tahun depan lagi ikut lagi. Tak lebar lagi ya 1 senti. Kan dilihat gini kan. Oh gak ketok. Gak ketok Rik. Gak ketok. Nah. Gak ketoro. Nggak ketoro. Gak ketoro. Terakhir sudah nambahnya 6 senti. Dilihat gini. Ki kok aneh tambah ombo. Nah, baru. Saya kalau ngelihat sepedanya Lotus yang ini yang di band ini bentuknya lucu. Itu Tahu masih kayak- seat kayak- stay ambek enggak. fork loh. Mungkin dia itu yang desain ini kebanyakan nonton film-filmnya Studio Ghibli. Studio Ghibli. Iya. Saya kalau ngelihat Studio Ghibli robot Jepang yang dah. iya, yang robot-robotan saya lupa judulnya apa. Dia bikin robot itu. Iya gitu. Bentuknya lucu melekung-melekung. Loh, itu masih fork Rik. Ya. Ternyata kokpitnya itu ya berubah kayak embok kayak apa Rik. Nah, karena Aduh, itu. wis. Aduh. Karena itu ya sebuah teknologi ya mungkin tim Lotus ini kan juga dulu kan di Formula One. Yes, Formula One. Lotus. Ya mungkin apa
kebawa-bawa lah stylenya dari Formula One ke situ. Sehingga kalau Formula One duluan perang teknologi, itu kan mobil-mobil Formula One kan perang teknologi. Iya. Cuman dengan limitan tertentu. Nah ini kebetulan kena limit. Ya kalau feeling saya kenapa bertahun-tahun enggak diapa-apain? Mungkin enggak ketoro. Enggak ketoro, bener. Ya mungkin pertama masih oke Saya lah. aja kaget loh, Rick. Loh, ternyata sekarang baru di ban. Nah, ya mungkin yang dulu lebarnya misalnya 3 cm. Iya. Terus ditambahi 4 cm. Enggak ketoro itu, Rick. Nah, enggak ketok. Terus 5 cm. Padahal secara aerodinamika 1-2 mm itu aja pengaruh ya. Iya. Ini mungkin dinaikin. Oh gak ketok, motornya buruk sih. Akhirnya terakhir, wes ketno. Ketemon. Arah kon. Ya itulah. Dunia sepeda itu never ending stories. Iya. Ya toh, tergantung kita menyikapi kayak apa. Betul. Tapi kalau kita menyikapinya enggak bijak ya, kita bisa terseret ke dalamnya. Yes. Kalau kita nyikapinya bijak ya santai-santai aja. Iya. Kalau saya sih mikirnya selalu dari jadi gini. Saya kalau menilai sebuah sepeda, saya akan melihat dari geometrinya, enak enggak ini kira-kira, agresif enggak. Terus dari sisi safety-nya, saya pasti hitung duluan. Iya. Performance itu nomor sekian lah. Karena performance itu tergantung kita. Iya. Sepedamu mau sepeda mahalan 200-300 juta pun. Iya. Kalau enggak tahu latihan yang bocai. Iya, saya sudah lupakan performance itu jauh-jauh lah, Rick. Iya. Saya sudah buang jauh-jauh. Nah tadi kan Ko Yakob sempat jumpa anak yang fitting di Coach Puspita. Orang itu ngomong, saya ini sering ketemu Om Erik. Iya, terus. Kalau di Mer, saya ini pernah dibuntuti Om. Pernah sampean buntuti. Pakai gravel. Nempel, padahal saya lari itu tinggi kecepatannya. Anda masih nempel. Tapi saya masih enggak terlalu down. Karena gravel. Gravel. Ya toh? Yang bikin saya down, kalau Lombok Merah yang nempel, Aduh, malu saya, Alah, itu toh insecure toh. Saya sampai, gitulah. Ya, selama Anda akan terus-menerus insecure dan macam-macam ya. Ya, enggak akan ada habisnya. Enggak ada kan habisnya. Ya, intinya bawa santai aja, enjoy. Jadi nikmatilah bersepeda itu dinikmati, bukan dibuat saingan. Karena saingan itu enggak akan habisnya, enggak ada habisnya. Kalau orang-orang dulu ngomongnya di atas langit masih ada langit. Yes. Itu. Kalau sudah di langit teratas berarti ntar lagi di atas antariksa masih ada antariksa. Di atas galaksi ada galaksi. Saya dulu masih kecil di kampung itu loh. Selalu ngomong, langit tumpuk pitu. Langit tumpuk pitu. Nggak taunya sekarang. Tunjungan Plaza itu udah lantai berapa? Iya. Mungkin kalau zamannya kok ya aku kecil paling mentok kan Wijaya. Iya, Wijaya. Saiki langit tumpuk pitu. Nah itu, belum lagi tower-tower itu. Tumpuk piro? Ayo kok hitungin Mas. Langit tumpuk pitu iki gak gedung tumpuk. Burj Khalifa tumpuk piro? Ya, menarik sekali. Ya, enggak ada habis ya. Jadi intinya teknologi itu ada batasannya di mana memang itu menjadi street legal. Iya. Jadi untuk beberapa event-event race, Anda nonton event race kemudian meniru style-style pro itu, apakah baik? Belum tentu. Yes. Yang boleh Anda tiru dari tim-tim pro itu adalah bagaimana mereka mengatur nutrisi, bagaimana mereka berlatih, itu boleh ditiru. Tapi kalau setup pro untuk Anda pakai harian, no. Saya bilang no. Itu yang sepeda loh ya, sepeda. Kalau kita yang paling gampang lah untuk kita otak-atik, motor aja. Anda pakai motor yang untuk spek drag race, wah itu diaporting, diapain. Anda pakai harian, jebol sendiri. Betul. Ya toh? Selain Nggak motornya safe. jebol,
awake yo jebol. Iya, nggak safe. Oh saya sendiri, saya masih punya sepeda motor drag race saya masih ada. CBR 600 RR. Iya. Itu full paper saya beli Iya. resmi. Iya. Saya upak. Sampai akhirnya hari ini saya tidak bisa jual dan saya tidak bisa naik kalau tidak ke drag race. Karena apa? Se-ekstrim itu, Rik. Iya. Nggak enak sama sekali kalau dipakai. Iya. Nggak Jadi enak. baru ngatur gas, ngatur skep gas ini loh. Itu keringet tuh sudah jagung-jagung. Wow. Gara-gara apa? Rik? Salah betet. Belum muter wis tak jagung-jagung Rik keringetnya. Rik. Iya loh, ngerasa mesin. Itu aja wah iki. Karena bayangin speednya dia. Iya. Itu sudah keringet sak jagung-jagung. Apalagi Iso-iso ada ngene, Rik. emak-emak. Iya. Aduh. Iso-iso ngene Rik, sepedane ndek kono jantungmu kan. Nah. Keri. Beng jantungnya sini kere. Ya itu. Karena itu wes lebih baik karena itu seumur hidup saya kok ya kok. Saya main motor. Saya baru merasakan nikmatnya naik motor. Iya. Ya. Jadi motor sebagai sarana transportasi. Iya. Itu sejak Sejak naik Scoopy. iya. Sejak saya punya Scoopy. Kamu enggak disponsori Honda tuh, Rik. Enggak. Mungkin kalau ada yang kenal teman-teman saya main motor dulu. Rik, teringat loh Rik, zaman dulu ya Rik ya. Aku pakai RX King Yamaha itu ya Rik ya. Tiba-tiba Rik, muncul Yamaha Nuvo. Nah. Ya, itu kan skutik pertama kali di Indonesia. Yamaha Rik yang luar Rik. Nuvo dengan bintang filmnya itu Michael Owen yang pemain Liverpool itu. Aku ndelok sepeda iki kayak alien ya. Ya bener toh. Loh, enggak usah gitu ya kok. Iya makanya. Motor mulai saya pertama kali main motor. Ya kalau belajar naik motor sih dari motor bebek lah apa. Iya. Pertama kali saya memiliki motor. Itu sport. Motor sport. Langsung ya. Langsung motor sport 900 cc. Harley lah apalah sudah semua. Iya. Itu kan dipakai harian enggak enak. Abot, panas. Iya. Karena itu kalau naik Harley itu dalam kota, itu orang-orang waktu itu saya punya Harley masih tinggal di Medan. Iya. Kalau mereka bilang, kau naik Harley, Rik, putar-putar jalan pandu, gila kau. Kenapa bang? Berarti akhirnya orang gila ya Rik ya. Sing bong itu orang gila kabeh Rik. Jadi mereka bilang, bang, telur kau nak matang juga. Panas itu bang mesin. Ya tahu bang. Jadi tahan kau panasnya. Ya tahan lah. Ah mandul kau nanti. Berarti lah di Surabaya ketemu orang gendel-gendel kabeh. Mandul kabeh berarti. Nggak tahu saya. Terus naik motor mode mesin 600 cc, 1000 cc. Gak enak kabeh Rik ya. Enggak, aku ya kok. Saya merasakan effort lebih untuk mengendari kendaraan-kendaraan itu. Yes. Ngerawatnya effort, Rik, bensinnya effort. kamu kok sing 600.000 cc Rik. Dulu waktu aku kan pakai RX King, kepingin RZR Rik. RZ kan ada tuh, RXZ dulu lah, RXZ. Tapi berhubung RZR itu kan ganteng Rik, ada tebengnya Rik. Setelah RX King 2 tahun cicilan wis mari, aku tuku mana Yamaha. Kali ini langsung RZR Rik. RZR itu loh Rik, tak pakai Rik. Gak sampai 2 bulan kapok aku. Tak kasih noko adekku wis pakai naik. Aku tak pakai RX King. Nah itu kan kembali lagi ke nyamannya kita sampai mana. Aduh. Aku gak bakat aero-aeroan wis podo wis sepedaan wis flat bar. Ya kan. Nah, Iya. jadi gini. Kalau kita ngelihat kita kolerasikan ke sepeda ya. Iya.
Jadi gini, Iya. sepeda motor sport Yes. kayak CBR lah, Ducati Panigale lah, Demo Sedici lah, Iya, itu road bike. Iya. Iya itu. Gitu, posisinya bongkok-bongkok, gitu, berusaha mencapai kecepatan. Aerodinamik itu dihitung, belitir. Kasih bener-bener motor ya Mio, Scoopy. Terus, terus ada motor-motor all round, ya kan, sport touring, Spot touring. kayak Ninja, itu sport touring. ER6, itu sport touring. Itu kayak apa? Gravel, Oke. Iya. sama all round. Iya. Terus ada motor-motor dual purpose. Kayak misalnya BMW GS, F800, Kawasaki Versys, Iya. V-Storm. Iya. Itu kayak apa? MTB Hardtail. Ya sih, kamu bisa merelasikan ya. Ya toh? Terus kalau yang Kak Kroso, Rik, pesak jam. terus kalau motor trail, Iya. ya toh kayak KLE, Iya. WR, ya, KE, Nah, itu ya. PMTB. Itu sepeda-sepeda enduro downhill. Oh, dulu tahun. Yes. Bener gak? Suspensi panjang-panjang, bannya gondrong-gondrong. Ya toh, empuk-empukan. Iya. Bahkan mereknya itu loh sama. Olins, ada Olins. Ada Olins ya. Fox. Yang belum ada tau Marsoci, ada Marsoci. Halo Marsoci ya. Ya toh? Yang belum ada tau apa? Rockshock. Dan Santur. Satur. Itulah. Jadi, Ya, oke. nah, Kita harus mandek begitu ini. saya naik Scoopy, Iya. Enak, ya. Scoopy, Mio, Vario, PCE, Lexi. Lexi. Aku naik Lexi. Itu tahu apa kalau kita korelasikan sepeda? Sepeda komuting. Iya, bener. Nikmat. Yang apa? Apa? Yang ono keranjangi. Polygon Sierra. Nah, kayak itu. Analoginya ke sana. Iya, betul. Terus sepeda-sepeda komuting yang kita bangun dari federal, Iya. ada keranjang. Nah, itulah. Iya. Oke, kita. Itu tapi bukan berarti Anda kalau sudah punya sepeda komuting, waduh sepedaku ini jelek ini. Enggak jelek. Itu fungsinya sendiri-sendiri. Yes. Justru jujur, Ko Yakob. Saya pernah punya sepeda federal. Puma. Enak, Ya, memang enak. Enak. Iya. Enak. Jadi kalau Anda masih bisa mendapatkan frame-nya federal yang masih ori, jaga baik-baik. Iya. Itu frame bagus. Yes. Dan jangan minder. Iya, benar. Harus bangga ya. Harus bangga, itu sepeda mahal. Dan itu sepeda yang QC-nya enggak main-main. Importirnya itu grupnya Honda. MPM. Jepang ya, Bridgestone ya yang bikin. Nggak tahu. Bukan, Taiwan itu. Oh, Taiwan. Taiwan. Ya. Dan komponennya yang terpasang itu bukan komponen ecek-ecek loh. Iya. Itu. Saya masih seneng ngeliatin federal atau sepeda-sepeda lama. Mungkin berapa tahun lalu itu sempat keluar, tahun 90 itu sempat keluar. Zamannya Indomobil masih dipegang Subronto Laras. Iya. Tahu apa sepedanya? Suzuki. Ya betul ini, merek Suzuki. Di Pondok Chandra itu ada yang punya. Waduh masih mulus. Saya kalau ketemu pagi, ketemu bapak itu naik sepeda Suzuki itu, tak geni. Pak, sepedanya boten didol. Kulo genteni. Boten. Wah, boten Pak. Ya. Oke. Kita harus selesai nih, Mia. Terima kasih ini bahasan yang luar biasa. Ya, pendek kata jangan tergoda dengan gimmick-gimmick. Iya. Tapi lebihlah Bukan, Rik. menikmati sepeda. Bukan, Rik. Apa? Jangan cheating. Kalau cheating sih Ayo cheating enggak itu, ayo Lotus Hope.
Bukan cheating. Bukan cheating. Apa? Beling. Nanti judulnya apa? Jangan beling mau sana. Ojo belingan. Jangan cheating wis gitu. Loh, kalau cheating itu kan bisa bypass. Iki Bung, ya sudah. Ini beling. Ya wis, nanti tak bikin judulnya yang Enggak. Jujurlah. ya. Kaluset rek. Jujur. Ojo goroi. Ya wis. Terima kasih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Menarik. Terima kasih.